Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya, baik nikmat kesehatan maupun nikmat-nikmat yang lain. Dan kita hendaknya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah firmankan, washkuruli wala takfurun. Dan adalah kalian bersyukurlah kepadaku, kata Allah, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur kepadanya. Kemudian salawat dan juga salam yaitu kita hadiahkan kepada Nabi akhiruz zaman, khatamul anbiya wal mursalin, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula salawat dan salam juga kepada keluarga Nabi, kepada sahabat-sahabat Nabi, kepada para tabi'in, tabi'in, dan orang-orang setelahnya sampai hari kiamat. Taib, untuk pembahasan di malam hari ini yaitu terkait dengan babus sufuf, yaitu permasalahan tentang meluruskan shaf salat, ya, atau tasfiyatus sufuf, taswiyatus sufuf, ya, yaitu meluruskan shaf salat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan juga riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan yang lainnya dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah." Ya, di sini adalah luruskan shaf kalian. Karena sesungguhnya meluruskan shaf itu adalah kesempurnaan salat. Kalau dalam riwayat yang lain yaitu min iqamati shalah, ya, termasuk tegaknya salat. Sehingga di dalam hal ini kita tahu bahwasanya meluruskan shaf, bahkan termasuk yang merapatkan shaf, ini bagian dari amalan yang mulia di dalam salat berjamaah. Dan al-ahkam al-mustanbatah minal hadis, hukum yang bisa kita ambil dari hadis yang telah kami sebutkan, yaitu pertama adalah masyru'iyatu ta'dilis sufuf, disyariatkan untuk meluruskan shaf salat, tentunya ketika berjamaah, bi'tidalil qa'imina biha, ya, min ghairi taqdim wala takhir, tanpa maju ke depan dari salah satu jamaah atau mundur ke belakang, ya, dari salah satu jamaah.
Di sini menunjukkan ada perintah, yaitu untuk meluruskan shaf antara dia dengan teman-temannya yang lain, baik di sisi kanan maupun di sisi kiri. Dan sebagai ukuran adalah yaitu tumit dengan tumit, ya, bukan ujung jari dengan ujung jari, tapi tumit dengan tumit sebelahnya. Dan itu disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang al-ka'b bi ka'bi sahibihi, ya, al-mankib, ya, bimangkibi sahibihi, yaitu tumit dengan tumit temannya, begitu pula pundak dengan pundak temannya. Dan berikutnya, anna taswiyataha sababun fi tamamis shalah. Sesungguhnya meluruskan shaf tanpa ada yang maju ke depan atau ke belakang, tanpa ada yang bengkok, maka ini termasuk min tamamis shalah, termasuk sempurnanya salat. Fa yakunu dzalika mustahabban kama huwa madhhab al-jumhur. Kalau menurut jumhur ulama, ya, meluruskan shaf begitu pula merapatkannya itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kemudian kalau menurut sebagian ulama dari kalangan ulama Hanabilah, kemudian Imam Bukhari termasuk, begitu pula ulama Zahiriyah, mereka menyebutkan bahwasanya menyempurnakan shaf itu hukumnya wajib. Wa qila biwujubihi. Dengan apa menyempurnakan shaf itu hukumnya wajib? Karena ada hadis yang lain. La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallah baina wujuhikum. Benar-benar kalian meluruskan shaf kalian. Jika tidak, maka Allah akan jadikan kalian berselisih baina wujuhikum, di antara wajah-wajah kalian. Nah, di sini ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jikalau tidak sempurna shaf salatnya, maka Allah akan jadikan hati-hati mereka yaitu berselisih satu sama lain. Sedangkan kita tahu bahwasanya kaum muslimin, ya, yang terbaik adalah mereka tidak berselisih, hati-hati mereka bersatu, ya, di dalam Islam. Nah, ini yang menunjukkan, atau sebagian ulama, ya, yang menunjukkan bahwasanya meluruskan shaf salat itu hukumnya wajib. Dan mungkin kita satu sama lain juga mungkin berbeda pendapat, ya. Ada di antara antum yang menyebutkan, ya, mungkin menurut kami adalah sunnah muakkadah. Mungkin di antara antum yang lain ada yang mengatakan mungkin kami akan mengambil yang hukumnya wajib. Ya, ya, di sini kita hendaknya berlapang dada atas hal tersebut. Ya, silahkan bagi yang menilai wajib atau menilai sunnah muakkadah. Intinya adalah sepakat, ya, para ulama bahwasanya meluruskan shaf dan merapatkannya itu termasuk disyariatkan, ya, termasuk bagian dari syariat Islam. Terus bagaimana jikalau yang mungkin pernah kita dapati di tahun-tahun sebelumnya, ya, tentang shaf merenggang. Sedangkan itu ada alasan kuat bahwasanya saat itu
ada ya wabah yang melanda di berbagai negara. Di sini mengambil kesimpulan bagi yang menilai bahwasanya meluruskan shaf salat atau menyempurnakan shaf salat itu hukumnya sunnah muakkadah, maka merenggangkannya itu hukumnya makruh. Ya, merenggangkannya hukumnya makruh. Adapun kalau dia menilai wajib, maka merenggangkannya dengan sengaja maka hukumnya haram. Ya, meskipun terkait dengan batalnya sholat itu juga ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, yang benar tidak membatalkan sholat, tapi ya dia berdosa kalau dia mengambil hukum wajib dan itu merenggangkannya termasuk haram. Tapi kalau dia mengambil sunnah muakkadah, maka kalau merenggangkannya hukumnya makruh. Nah, bagaimana kalau dengan alasan saat itu ada wabah yang melanda? Kalau ada wabah yang melanda, maka di sini ya para ulama memberikan uzur, memberikan rukhsah atau keringanan dengan syarat benar-benar ada wabah yang di situ membuat orang sakit atau meninggal dunia, ya, bukan hanya sekedar rasa takut yang biasa saja. Dan jikalau misalkan ya, kalau dulu memang tidak mengapa ya, karena memang benar-benar ada wabah saat itu. Tapi kalau memang misalkan di saat ini nggak ada wabah, ya, nggak ada wabah yang menyebar. Terus misalkan ada yang merintahkan dari penguasa, pokoknya untuk sholat harus merenggang dengan jarak sekian meter, ya, harus merenggang. Tapi tanpa ada alasan, apakah alasannya misalkan wabah atau enggak, tanpa ada alasan. Sedangkan wabah enggak ada. Maka kalau seperti ini boleh seorang menyelisihi perintah dari penguasa, ya, hukumnya boleh. Ya, banyak dari keterangan para ulama ya terkait dengan hal itu. Memang Al-Quran dan As-Sunnah itu lebih dikedepankan, ya, daripada mengikuti sebagian qaul meskipun itu sang penguasa, ya, karena ketaatan kepada waliul amr itu juga di bawah hukum Allah dan Rasulnya, ya. Terkait dengan hal itu disebutkan di dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, ya, ini adalah salah satu ulama Syafi'iyah dalam fikih Syafi'iyah halaman 189, ya, mengungkapkan bahwasanya walhasilu annahu yajibu ta'atil imam fima umira bihi zahiran wa batinan mimma laisa biharam au makruh. Alhasil wajib kita mentaati penguasa, ya, wajib kita mentaati penguasa baik yang zahir maupun yang batin, selama bukan perkara yang haram au makruh atau bukan perkara yang makruh. Ya, misalkan ini ada penguasa memerintahkan pada kita semua orang harus makan bawang mentah ketika hendak sholat. Ini baunya kemana-mana. Kalau bawang mentah itu hukumnya makruh kalau dia hendak sholat. Kalau nggak sholat ya nggak masalah, boleh-boleh saja. Ini hendak sholat, lalu dia harus memakan bawang yang mentah yang atau mungkin yang lainnya yang itu membuat baunya tidak sedap, sehingga menjadi hukum makruh. Maka kalau kondisi seperti ini boleh menyelisihi, ya, selama tidak ada ancaman yang besar, ya, boleh menyelisihi. Nah, di sini ya tajibu ta'atul imam, kita wajib mengikuti imam, mengikuti penguasa selama hal itu bukan perkara yang haram au makruh dan bukan perkara yang makruh. Ya, contoh misalkan kotoran binatang halal. Ya, kotoran binatang halal.
Sebagian ulama menilai itu tidak najis. Contoh seperti kotoran onta, ya. Kenapa kok dinilai tidak najis? Ya karena Nabi dulu pernah memerintahkan kepada sahabatnya untuk minum air kencing onta untuk obat. Yang menunjukkan bahwasanya itu tidak dihukumi najis. Kenapa? Karena onta termasuk binatang yang halal. Ya, sehingga kotorannya pun tidak dihukumi najis. Meskipun ya bau ya, meskipun itu termasuk kotor. Ya. Begitu pula Nabi juga biasa menunggangi kuda, onta, dan keledai. Yang mana tiga binatang ini juga terkadang kotor. Ya. Dan itu tidak masalah meskipun kotor. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi SAW tentang sallu fi marabidil ghanam. Salatlah kalian di marabid al-ghanam, yaitu di kandang kambing. Sedangkan kandang kambing tempatnya kotoran hewan, tapi boleh sholat di situ meskipun tangan dan kaki terkena kotoran. Yang ini menunjukkan bahwasanya dari hadis-hadis yang banyak bahwasanya kotoran binatang itu yang halal, tentunya binatang yang halal itu tidak dihukumi najis, ya. Tapi misalkan ini ada penguasa merintahkan untuk orang yang sholat silakan sebelumnya melepotin misalkan ya badannya dengan kotoran hewan, misal ini contoh. Nah, kalau seperti ini bolehkah kita mengikuti? Padahal hukumnya hanya makruh saja karena bau yang tidak sedap. Hukumnya makruh, tidak membatalkan sholat. Tentu di sini kita tidak mentaatinya, ya, karena itu hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Kemudian disebutkan dalam Hasyiah Bughyah jilid 2 halaman 71 sampai 72 yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syarwani Asy-Syafi'i. Beliau mensyarah keterangan kitab Bughyah. Wa yu'lamu min kalamihi hadza annahu la yajibu imtisali amrihi bil makruh illa an khafata fitnah. Dari keterangan penulis kitab Bughyah, yaitu ulama Syafi'iyah, yang menunjukkan bahwasanya la yajib, tidak wajib mengikuti perintah penguasa bil makruh dalam perkara-perkara yang makruh. Ya, dalam perkara-perkara yang makruh itu tidak wajib. Boleh diselisihi karena Al-Qur'an dan Sunnah menyelisihinya. Ya, Al-Qur'an dan As-Sunnah menyelisihinya. Ini menunjukkan dibolehkan, tapi ada tapinya. Illa an khafata fitnah, kecuali jikalau dikhawatirkan bahaya atau fitnah. Ya, misalkan dia tidak mengikuti perbuatan yang makruh tersebut, itu fitnahnya besar. Bahayanya besar. Maka ini baru dalam kondisi-kondisi tertentu dia wajib mengikuti. Contoh misalkan sholat dengan menggunakan masker, hukumnya apa? Semua kita sudah tahu, ya, karena ada keterangan fikihnya, ya. Semua sepakat, ya, ulama sepakat bahwasanya sholat dengan menggunakan masker hukumnya makruh. Ya, ini perkara makruh. Kalau misalkan penguasa merintahkan pokoknya semua sholat harus memakai masker, tapi bukan kondisi pandemi, maka kita boleh menyelisihinya selama penguasa tidak mengancam dengan ancaman yang besar. Ya, boleh. Entah mungkin sholatnya sembunyi-sembunyi dengan melepas maskernya, ya, atau mungkin di tempat yang di situ tidak dilihat oleh orang banyak, ya. Itu dibolehkan. Kenapa? Karena ini perkara-perkara yang makruh, yang dibenci di dalam syariat Islam. Tapi kalau ada alasan-alasan yang kuat, bahwasanya saat itu ada wabah penyakit yang menyebar, sehingga alasan dari sang penguasa itu diterima, ya, diterima karena ada wabah misalkan,
atau ada ancaman besar. Artinya kalau orang yang tidak mau melakukan hal-hal yang makruh maka akan dipenjara misalkan, maka di sini kita tetap taat kepada penguasa karena dikhawatirkan fitnah yang besar, ya, atau bahaya yang besar, ya. Sehingga dia kalau melakukan ya dalam kondisi yang tidak dilihat oleh orang banyak, ya. Tapi kalau ada bahaya yang besar maka kita wajib mengikutinya. Ya, kalau kembali kepada masa lalu, mungkin dulu pernah terjadi masa wabah yang melanda, maka seseorang sholat dengan memakai masker, maka ini hukumnya tetap dibolehkan, ya, boleh, dan dia juga boleh mengikuti arahan dari penguasa, ya, karena memang adanya wabah yang banyak. Tapi kalau sudah nggak ada wabah lagi, maka tidak perlu memakai masker lagi, karena itu termasuk nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam at-talathum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang sholat dengan menutup mulutnya, ya, dengan menutup mulutnya. Itu ada larangan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini tentunya umum, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Perempuan pun juga sama, ketika sholat, ya, kalau dia memakai penutup muka, maka hukumnya makruh. Ya. Kenapa? Karena dia sholat menghadap Allah, tidak menghadap kepada laki-laki. Ya. Dia sholat juga di shaf perempuan yang tidak dilihat oleh laki-laki. Maka di sini makruh kalau dia menutup mukanya. Adapun kalau misalkan di lapangan ketika sholat Id, ya, dia menutup muka karena saat itu dikhawatirkan, ya, dari laki-laki atau pandangan laki-laki, maka ini ada alasan khusus, maka bisa dibolehkan, ya. Tapi kan lihat kondisinya, memang saat itu banyak laki-laki. Tapi kalau dia sholatnya di tempat yang tersendiri, ya, misalkan di shaf perempuan dan tidak dilihat oleh laki-laki, maka hendaknya dia membuka penutup wajahnya. Karena kalau ditutup maka hukumnya makruh. Ya, jadi kesimpulannya, pakai masker dalam sholat makruh, kemudian merenggangkan sholat itu juga hukumnya makruh. Ya, kalau dia mengambil pendapat yang wajib maka hukumnya haram. Ya, karena ini khilaf di kalangan para ulama. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, karahatu i'wijajiha wa anna dzalika naqsun fi shalah, yaitu dibenci shaf yang i'wijaj, itu shaf yang bengkok. Hukumnya makruh, dibenci. Shaf yang bengkok, yang tidak lurus. Kenapa? Wa anna dzalika naqsun fi shalah, karena itu menafikan kesempurnaan salat. Ya, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, karena meluruskan shaf itu termasuk kesempurnaan salat. Nah, kalau sempurna, kebalikan dari sempurna adalah kurang. Ya, kebalikan dari sempurna adalah kurang. Jadi kalau dia tidak meluruskan shaf, ya, tidak menyempurnakan shaf, maka orang tersebut, ya, berkurang dari sisi pahala atau berkurang dari kesempurnaan. Kemudian yang berikutnya, fadlu sholatil jamaah, yaitu tentang keutamaan sholat jamaah. Ya, keutamaan sholat berjamaah. Kenapa? Wa dzalika li annal ajral hasil min ta'dili shaf mutasabbibun an sholatil jamaah. Karena di situ dia akan mendapatkan pahala tambahan, yaitu meluruskan shaf salat. Ya, mendapatkan pahala tambahan meluruskan shaf salat. Kalau dalam salat sendiri tentunya tidak ada di situ. Adapun kalau untuk wanita yang sholat di rumah, maka di sini ada kelonggaran bagi yang ingin berjamaah. Maka silahkan wanita dengan wanita, ya, seperti ibu dengan anak perempuan,
atau kakak dengan adiknya, misalkan dia satu rumah, ya, yang ada mahramnya di situ, ya ala kulli hal tidak mengapa kalau dia mau berjamaah, boleh, kalau sholat sendiri juga boleh. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi SAW itu umum hadisnya, ya, yaitu wa buyutahunna khairul lahunna. Yang artinya adalah dan rumah-rumah mereka, rumah-rumah para wanita itu lebih baik untuk mengerjakan sholat di dalamnya. Nah, di situ tidak disebutkan apakah dengan berjamaah atau dengan sendirian. Ya, kalau dia berjamaah maka kita tidak melarangnya. Kalau dia sendirian juga kita tidak perlu melarangnya. Ya, kadang-kadang kita dapati kan sebagian rumah ada yang mungkin mertua ikut menantu, ada yang ibu ikut anak kandungnya. Ya, kadang-kadang dia inginnya berjamaah dengan menantunya atau dengan anaknya yang sama-sama perempuan, maka kita tidak perlu melarangnya. Dua-duanya boleh, ya, dua-duanya tidak ada larangan sama sekali. Ya, artinya berjamaah atau sendiri, ya itu boleh-boleh saja. Kemudian yang berikutnya, innal hikmata fi taswiyatis sufufi hiya muwafaqatul malaikah. Ya, muwafaqatul malaikati fi sufufihim. Dan hikmah kita diperintahkan untuk menyempurnakan shaf. Ya, untuk menyempurnakan shaf agar menyepakati atau menyamai shaf-shafnya para malaikat di langit. Ya, shaf-shafnya para malaikat di langit. Karena para malaikat juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di langit. Dan disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama kami. Di sini keluar bersama kami, ya, dalam perjalanan. Lalu Nabi sholat bersama para sahabat. Beliau mengatakan, ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Tidaklah engkau bersaf-saf sebagaimana bersaf-safnya para malaikat di langit, yaitu di sisi Rabb-nya. Ini ada ittiba, ya, bersaf-saf di dalam sholat itu mengikuti contoh para malaikat di langit. Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha. Wahai Rasulullah, bagaimana shaf-shafnya para malaikat yang ada di sisi Rabb-nya? Bagaimana bentuknya atau tata caranya mereka bersaf-saf? Maka disebutkan atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, yatimuna sufufil awal wa yatarasuna fis saf. Mereka yaitu para malaikat meluruskan saf-saf atau menyempurnakan saf-saf yang terdepan. Wa yatarasuna fis saf, ya, mereka menyempurnakan saf tersebut. Nah, di sini kita ada beberapa amalan, ya, yaitu mengikuti atau ittiba kepada para malaikat. Di antaranya adalah bersaf-saf, ya, bersaf-saf di dalam salat berjamaah. Kemudian di hadis yang kedua dari Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawunna sufufakum aw la yukhalifannallaha baina wujuhikum.
muttafaqun alaih. Benar-benar kalian bersaf-saf, atau jika tidak, maka Allah akan membuat wajah-wajah kalian, ya, baina wujuhikum, di antara wajah-wajah kalian berselisih. Wallahu ta'ala alam, ya, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya menyempurnakan shaf dengan meluruskannya maka hukumnya wajib, ya. Ini pendapat yang kuat sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, hadis Bukhari Muslim, yaitu diancam jika tidak lurus shafnya maka akan dijadikan hati-hati kaum muslimin yang sholat itu berselisih satu sama lain, ya. Sedangkan kita tahu bahwasanya bersatu, ya, berjamaah itu termasuk diwajibkan, ya, dan menyelisihi atau berselisih itu termasuk, ya, berdosa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Hendaklah kalian bersatu, ya, berjamaah, wa iyyakum wal furqah, dan janganlah kalian berpecah belah, ya, berselisih atau berpecah belah. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah, ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, al-jama'atu rahmah wal furqatu adzab. Bersatu atau berjamaah itu adalah rahmah, sedangkan wal furqatu adzab, sedangkan berpecah belah itu adalah adzab, ya. Adapun kalau riwayat ini dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun riwayat yang mengatakan ihtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku itu adalah rahmah, itu hadisnya tidak sahih, ya, termasuk hadis yang la aslalahu, yang tidak ada asal usulnya, ya. Yang sahih adalah al jama'atu rahmah wal furqatu adzab, ya, berjamaah itu adalah rahmah, sedangkan berpecah belah itu kebalikan dari jamaah, ya, berpecah belah itu adalah adzab, ya. Ini yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Dan juga disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, dengan lafadz yang sama, ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Yang artinya adalah, wahai hamba Allah, ibadallah la tusawwunna sufufakum, benar-benar kalian meluruskan shaf-shaf kalian, menyempurnakan shaf-shaf kalian, atau jika tidak, la yukhalifannallah baina wujuhikum, maka Allah akan jadikan di antara wajah-wajah kalian berselisih. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Ada tambahan, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Kemudian Nabi SAW, ya, selalu beliau memerintahkan kepada sahabatnya untuk meluruskan shaf-shaf mereka. Sampai-sampai ada yang furjah, ada yang renggang shafnya, Nabi merintahkan untuk merapatkannya, ya. Dan begitu pula ada yang shafnya bengkok, Nabi pun memerintahkan untuk meluruskannya. Sampai-sampai beliau ketika sudah menghadap kiblat, beliau hendak bertakbir, ya, sudah hendak bertakbir, ingin mengangkat kedua tangan. Ternyata ada sahabat Nabi yang masih bengkok di belakang. Nabi SAW, beliau memerintahkan untuk meluruskannya. Padahal beliau sudah berada di tempat imam, beliau menghadap ke kiblat, ya. Sampai-sampai beliau mengatakan, ini arakum min wara'i dhahri, ya. Sampai sahabat kaget, kok Nabi sudah menghadap kiblat tapi masih
mengetahui sahabat yang dia bengkok. Entah di saf berapa, ya, dia waktu itu bengkok. Nabi nggak menoleh sama sekali. Tapi Nabi tahu, ya, Nabi mengetahui. Karena beliau mengatakan bahwasanya ini arakum. Sesungguhnya aku melihat kalian min wara'i dhuhri, dari belakang punggungku. Ya. Disebutkan di dalam hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad, inni arakum min khalfi kama ara min baina yadayya. Sesungguhnya aku bisa melihat orang yang ada di belakangku seperti aku melihat orang yang ada di depanku. Ya, ini termasuk kelebihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbeda dengan kita sebagai manusia. Kita hanya bisa melihat ke depan saja. Ya, kalau misalkan di belakang ada orang yang melakukan apa, kita tidak boleh menoleh. Jelas kita tidak akan tahu apa yang dilakukan orang yang di belakang. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau tidak menoleh sama sekali, tetap beliau bisa melihat secara gamblang apa yang dilakukan oleh orang yang ada di belakangnya. Penglihatan Nabi itu depan dan belakang. Dan ini keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada selainnya. Ya, Nabi mengatakan, ini arakum min khalfi. Ya, aku bisa melihat di belakangku. Yang mau melakukan apa, aku bisa melihat. Sebagaimana aku bisa melihat orang yang ada di depan. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya hadhihi ru'yatun bil ain haqiqah. Ya, ini ulama ya seperti Imam Ahmad dan yang lain disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Hadhihi ru'yah, Nabi bisa melihat orang yang ada di belakang, apa yang dilakukan oleh orang yang ada di belakang itu adalah ru'yah bil ain. Seperti seolah-olah di belakangnya itu memang Nabi memiliki mata, padahal tidak punya. Ya, itu ru'yatu bil ain, dengan melihat dengan mata hakikah. Ya, meskipun tidak ada mata sama sekali. Ya, ini termasuk kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang tidak diberikan kepada yang lain. Jadi kalau ada yang maju mundur, meskipun Nabi nggak melihat, akan mengetahui siapapun orangnya di belakang. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini terdapat dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Sudah isya belum? Sudah? Taib. Kemudian al-ahkam al-ma'khudah, hukum yang bisa diambil dari hadis Bukhari dan Muslim. Zahirul hadis, ya, zahirul hadisi, ya, wujub ta'dilis sufuf, yaitu wajibnya menyempurnakan shaf. Ya. Sebagaimana dalam hadis ini ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu akan dijadikan hati-hati mereka berselisih kalau tidak menyempurnakan shaf ketika berjamaah, tidak meluruskannya. Wa tahrimu ta'wijiha, dan diharamkan ya shaf tersebut bengkok. Tapi kita melihat dari sini, kalau ada pertanyaan apakah batal ketika ada orang yang sholat shafnya bengkok, ya, maka di sini zahirnya tidak batal, ya, sholatnya tidak batal, namun dia berdosa, ya, namun dia berdosa. Lil wa'id asyadid, dengan ancaman yang syadid, yang keras. Ya, memang ada yang mengatakan batal itu kalau pendapat zahiri, ya, ulama zahiriyah itu yang menilai batal. Tapi kebanyakan ulama menilai tidak batal. Kalau misalkan shafnya renggang atau shafnya tidak lurus, ya, tidak batal, tapi dia dosa. Ya, ini kalau dia mengambil wajibnya hukum meluruskan shaf.
Akan tapi kalau mengatakan meluruskan shaf dan merapatkannya itu hukumnya sunnah muakkadah, berarti ya hukumnya makruh saja. Ya, artinya dibenci saja. Karena di sini para ulama berbeda pendapat. Kemudian tapi zahirnya wajib ya. Zahirnya wajib dengan hadis ini. Kemudian syiddatu ihtimamihi sallallahu alaihi wasallam bi iqamati sufuf. Yaitu sangat kuatnya perhatian Rasulullah terhadap penyempurnaan shaf, ya, terhadap penyempurnaan shaf. Ini sangat kuat perhatian beliau kepada sahabat-sahabatnya. Sampai-sampai beliau sudah nggak noleh lagi ke belakang. Ada yang bengkok, beliau ingatkan. Ya, beliau ingatkan sehingga membuat kaget para sahabat. Oh, ternyata Nabi bisa melihat ke arah belakang. Ya, meskipun mata beliau di depan. Ya, bisa melihat depan dan belakang. Kemudian annal jaza min jinsil amal. Ya. Faedahnya yang lain bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalan yang dia perbuat. Ya, kalau dia mengamalkannya dan ikhlas, maka Allah beri tambahan pahala. Ya, seperti orang yang ingin mengerjakan sholat sunnah, maka akan mendapatkan pahala selama dia ikhlas dalam ibadahnya, tidak riya, ya, dan sholatnya juga sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah berikan pahala. Al jaza min jinsil amal, ya, balasan itu pahala itu sesuai dengan, ya, perbuatan atau amalan yang dia lakukan. Kemudian ghadiban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala ikhtilafis shaf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sangat benci atau marah ketika ada orang yang menyelisihi dalam menyempurnakan shaf. Ada yang maju, ada yang mundur, maka Nabi marah. Ya. Sehingga fayaqtadi al-hadaru min dzalik. Sehingga kita pun hendaknya berhati-hati dalam hal ini. Ya. Kita hendaknya untuk menyempurnakan shaf sekuat mungkin atau semaksimal mungkin. Fi jawazu kalam al-imam fi ma bainal iqamah was shalah lima ya'ridu minal hajah. Kemudian faedah yang terakhir yaitu bolehnya berbicara antara adzan dan iqamah jika ada hajat atau jika ada kebutuhan yang mengharuskan untuk berbicara. Contoh Nabi mengatakan, ya, sawu sufufakum. Ya, kemudian Nabi ketika sudah menghadap kiblat, beliau masih memerintahkan untuk menyempurnakan shaf, sehingga sahabat bertanya, ya, dan Nabi menjawab, ya, la'ubsiru min warai, sesungguhnya aku bisa melihat ke belakang, ya, seperti aku melihat ke depan. Ini jawaban, ya, jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat-sahabat yang mempermasalahkan kok Nabi masih tetap memerintahkan untuk menyempurnakan shaf. Ya, Nabi menjawab, aku bisa melihat ke arah belakang, ya, seperti aku melihat ke arah depan. Ini ya menunjukkan boleh untuk berbicara. Misalkan ada imam, gimana sudah lurus semua? Misalkan sudah Ustadz, ya sudah lurus. Ya, itu ada hajat, ada kebutuhan, maka boleh. Ya, tapi kalau nggak ada kebutuhan maka tidak perlu. Ya, tidak perlu berbicara. Kenapa? Karena untuk menata hati kita agar bisa khusyuk dalam sholat. Ini waktu sholat ngobrol terus, masih ketawa ketiwi. Ya, waktu mau sholat, sudah iqamat, ya mau sholat masih ketawa-ketawa, masih ngobrol. Ya, ini bisa mengurangi konsentrasi atau khusyuk di dalam sholat. Ya, sehingga terbawa dengan omongan sebelumnya. Ya. Dan kalau sudah terbawa pikiran dengan omongan sebelumnya, akhirnya sholatnya tidak khusyuk. Ya. Tidak bisa konsentrasi penuh untuk mengerjakan sholat. Ya, dia berpikir dengan pikiran yang lain.
Wallahu taala alam, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, karena sudah bentar lagi Isya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.